pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Tentu kita semua dalam keadaan sehat, keadaan luar biasa karena kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi kepada kita saat ini, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Justru dengan keadaan seperti ini, keadaan dunia seperti ini, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita lebih lagi sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita percaya ketika kita sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan sangat disenangkan. Amin Bapak Ibu. Mari kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita naikkan pujian, lebih dalam ku menyembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ajari setiap kami Tuhan untuk selalu mengutamakan Engkau daripada hidup kami. Bapa, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, amin Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus, sungguh besar setiamu. Benar Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu selalu, diagungkanlah namamu selalu, dimuliakanlah namamu selalu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh diizinkan untuk kembali beribadah online pada minggu ini ya Bapa. Bapa, berkati acara ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami lebih lagi untuk memuji dan menyembah Engkau, Tuhan Yesus, tolong Engkau sucikan dan kuduskan hati kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah Engkau ya Bapa. Bapa, mohon pimpinanmu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih acara ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan yang mengadakan ibadah online pagi hari ini, dimanapun kami berada ya Bapa. Bapa, kami serahkan doa kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah namamu selalu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Roh Kudus. Kau hadir di sini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolong diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Tuhan. Haleluya. Jamahlah setiap kami Tuhan. Jamahlah setiap kami ya Roh Kudus. Lawatlah setiap kami pada pagi hari ini. Haleluya. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Shalom Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasal keempat ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Sebab roh yang ada padamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal ke-23, Daud mengatakan bahwa pialanya penuh melimpah, kehidupannya penuh dengan kemenangan, kehidupannya penuh dengan kemenangan dan demi kemenangan. Ibu Bapak dikasih oleh Tuhan, kemanapun Daud pergi, di situ ia mendapatkan kemenangan. Dimanapun Daud berperang, di situ ia mendapatkan kemenangan. Ketika Daud berperang melawan Goliat, Daud pun menang melawan Goliat. Ketika Daud berperang melawan orang-orang Filistin, Daud pun menang melawan orang-orang Filistin. Ada hal yang patut untuk kita renungi, ada patut hal yang kita petik dari kemenangan-kemenangan Daud itu. Nah, Ibu Bapak dikasih oleh Tuhan, Daud mengalami kemenangan karena ia dituntun, dipimpin, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum dia dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupannya adalah kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi setelah ia dipenuhi, dipimpin, dan dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupannya sungguh luar biasa. Dia dapat mengalahkan binatang-binatang liar. Dia dapat mengalahkan Goliat. Dia dapat mengalahkan pasukan-pasukan musuh. Kemenangan mengikuti kehidupannya karena ia dituntun, dipimpin, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Langkah-langkahnya dibuat besar karena Roh Kudus menyertai perbuatan-perbuatannya. Berbeda dengan Saul ketika roh Allah undur daripadanya, ketika mengelawan orang-orang Filistin, dia mengalami kekalahan demi kekalahan. Nah, jika kita menginginkan hal menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, menjadi orang-orang yang bermakna dalam kehidupan sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, jadilah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadilah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Carilah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu akan menuntun, memimpin kehidupan kita. Nah, suatu kali ada seorang anak kecil menangkap kupu-kupu dan ditaruh di dalam telapak tangannya. Ketika dia berjumpa dengan seorang tua yang bijaksana, seorang anak kecil ini mengatakan, "Bapak, coba tebak, kupu-kupu ini di dalam tangan saya hidup atau mati?" Nah, seorang bijak itu mengatakan, "Tergantung kamu, nak. Kalau kamu ingin kupu-kupu itu mati, kamu tinggal tekan saja tanganmu, maka kupu-kupu itu pun akan mati. Kalau kupu-kupu itu kau inginkan hidup, maka kau bisa melepaskannya dari kedua telapak tanganmu. Tergantung keinginan kamu." Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan tuntunan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan panduan, hikmatnya, Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kitanya? Lalu gantung kitanya. Kalau kita menginginkan kehidupan yang penuh dengan kemenangan dalam setiap permasalahan kehidupan kita, kita tetap bertahan dan menang dalam kehidupan kita. Keputusan kita adalah carilah Tuhan. Hidup kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada kuasa-kuasa yang sungguh luar biasa yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat keempat ini dikatakan,
sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Roh itu yang akan membawa kita ke dalam kemenangan. Nah, Ibu Bapak dikasih oleh Tuhan, marilah pada momen Pentakosta ini kita kembali. Carilah Roh Kudus, penuhilah hidup kita dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah kita dengan baik di dalam pimpinan Tuhan. Sekalipun kita masing-masing beribadah di rumah masing-masing melalui online ini, kita merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Selama 10 hari ini kita terus berdoa. Setiap jam 8 malam kita beribadah bersama-sama dalam ibadah pencurahan Roh Kudus ini. Saya percaya bahwa saudara mengikuti ibadah ini, dan saya juga yakin saudara mengikuti ibadah ini pasti saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan berulang-ulang kali tentang Roh Kudus, peranan Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, saya mengajak saudara, menyarankan saudara, kita masing-masing memiliki kerinduan untuk terus bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan, disertai dengan karunia-karunia daripada Roh Kudus. Rindukan karunia ini Tuhan, karena karunia Roh Kudus itu untuk kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah karunia Roh Kudus akan terus Tuhan berikan kepada kita untuk melengkapi gereja Tuhan, untuk melengkapi kita semua di dalam pelayanan kita. Mari kita berdoa bersama-sama dan terimalah berkat Tuhan daripada Tuhan pada ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami telah beribadah, berulang-ulang kami sudah Tuhan melakukan ibadah dalam pencurahan Roh Kudus ini. Kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menguatkan iman kami masing-masing. Satu kerinduan kami Tuhan, perlengkapilah kami masing-masing dengan karunia-karunia yang daripada Roh Kudus. Biarlah karunia iman, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia berbahasa roh, karunia membedakan bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh, karunia nubuatan yang berasal daripada Tuhan melengkapi kami semua. Setiap karunia yang Tuhan berikan pada kami, agar kami bertanggung jawab untuk mempergunakan, memakainya untuk kemajuan gereja Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan dan pelayanan kami di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga menyertai saudara. Roh Allah, Roh Kudus sendiri menyertai kehidupanmu. Cita kasih daripada Tuhan Yesus menjadi bagian saudara, dan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya saudara diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.